Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Firmansyah dengan NIM 141211011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas metodologi penelitian saya untuk resum tugas akhir dengan judul perencanaan dan pengendalian bahan baku untuk mengurangi kelebihan produk jadi studi kasus dari UD Eurikel. Latar belakang dari tugas akhir ini adalah perencanaan produksi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan manufaktur melalui pengelolaan sumber daya dan penjadwalan yang tepat. Yuki sebagai perusahaan manufaktura, Ras Sebaguna dan Rak Piring masih menggunakan metode produksi berdasarkan periode sebelumnya tanpa peramalan atau forecasting, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan kelebihan produksi, overproduction, yang berdampak pada penumpukan stok dan keterlambatan pengetahuan modal, serta potensi kekurangan produk yang dapat mengganggu pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan metode peramanan dan perencanaan produksi yang lebih akurat untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Di tugas akhir ini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana menentukan metode peramalan permintaan yang tepat dan merencanakan kebutuhan baku untuk meminimalkan biaya pemesanan. Untuk tujuan penelitian sendiri, menentukan metode peramanan dengan biaya terkecil dan merencanakan kebutuhan bahan baku secara efisien. Untuk ruang lingkup penelitian, data ini diambil dari April 2025 sampai Agustus 2025. Fokus pada rak serbaguna ini adalah rak piring. Proses sandblasting atau coating tidak dibahas. Untuk asumsi penelitian, produksi berjalan normal, tidak ada tambahan produk baru, tidak ada perubahan kapasitas produksi. Untuk manfaat penelitian sendiri, bagi peneliti, universitas, dan perusahaan, yaitu pengembangan ilmu, efisiensi produksi, dan pertimbangan forecasting. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, ada beberapa bab, yaitu perencanaan produksi, penjualan, di mana terdapat fungsi perencanaan produksi, jenis perencanaan produksi. Kemudian ada pengendalian persediaan, ada fungsi persediaan, tujuan pengendalian persediaan, dan biaya pengendalian persediaan. Di penjualan sendiri ada tujuan penjualan. Kemudian membahas tentang peramalan forecasting, fungsi peramalan, tujuan peramalan, pola data permintaan, metode peramalan, series, pemilihan metode peramalan, ukuran hasil peramalan, validasi tracking signal. Kemudian ada perencanaan agregat, fungsi dan tujuan perencanaan agregat, strategi dalam perencanaan agregat, metode yang digunakan dalam perencanaan agregat. Kemudian ada fungsi jadwal induk produksi, ada fungsi JIP, ada MRP, Material Recruitment Planning, tujuan MRP, komponen MRP, teknik penyusunan MPS, bill of material, teknik lot sizing pada MRP, safety stock, dan ada justifikasi metode, dan penelitian terdahulu. Untuk bab 3, metode penelitiannya, pertama forecasting, dilanjut ke tahap penelitian. Studi kasus lapangan, melaksanakan studi kasus lapangan terdapat 3 pendekatan. Itu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi literatur, studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber pengetahuan.
baik berupa buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, maupun materi yang diperoleh dalam perkuliahan. Kemudian juga pengumpulan data. Data yang diperoleh untuk tujuan penelitian adalah sebagai berikut: data permintaan, data produksi, data jam standar per unit, kapasitas produksi, data kebutuhan bahan baku, biaya pemesanan, biaya tenaga kerja, data komponen penyusun produk. Kemudian dilanjut pengelolaan data melalui perhitungan peramalan permintaan dengan metode moving average, metode single exponential smoothing, perhitungan kesalahan peramalan, kemudian ada MET, mean absolute deviation, kemudian ada MSE, mean square error, dan MAP, mean absolute percentage error, menentukan metode peramalan dengan perhitungan kesalahan peramalan terkecil, verifikasi tracking signal dengan software POMQM, menentukan data permintaan hasil peramalan, perhitungan kapasitas produksi berdasarkan tenaga kerja, perhitungan perjalanan agregat, perhitungan biaya produksi, JIP, MRP, perencanaan kebutuhan bahan baku, perencanaan safety stock, perhitungan safety stock maksud saya, perbandingan holding cost aktual dengan usulan, kemudian analisis dan pembahasan, melakukan sebuah analisis terhadap hasil yang sudah diperoleh, kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dengan merangkum hasil pembahasan, pemaparan, serta saran untuk penelitian berikutnya. Kemudian terdapat waktu dan lokasi penelitian dan perencanaan penelitian. Sekian dari hasil yang bisa saya resume untuk tugas akhir. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.